Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa taufiqillah, kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu di hari Rabu sore ini, yang ini merupakan pertemuan kita sebelum Idul Adha. Kemudian Idul Adha Selasa Rabunya libur ya, terus nanti di Selasa depannya lagi masuk ya gitu. Saya nggak tahu apakah masih berapa orang yang hadir itu ya, selebihnya online gitu ya, saya kurang tahu ya, karena PPKM ada gosip nih. Tapi rancu ya, masih rancu. Ada yang bilang diperpanjang sampai Agustus, ada yang bilang penyenting Februari, ada yang lebih panjang Maret gitu ya. Jadi gimana benar? Nah itu ya, kita mah tidak perlu dikiraan gitunya. Yang penting bagaimana kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah, dengan Allah ya, tawakal kepadanya, dan juga tanpa tentunya dan upaya agar tidak terjadi terkena penyakit pada kita, keluarga, dan lingkungan kita sekitar ya, gitu aja. Baik, kita akan lanjut. Di ayat yang ke ke-56 ya, surah Al-Baqarah. Di tafsir As-Sa'di ya, Taisirul Karimir Rahman ya. Allah Ta'ala firman, wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan jelas, dengan terang. Kemudian karena itu mereka ya, atau kalian disambar halilintar ya, petir, sedang kalian menyaksikannya. Jadi ini setelah Bani Israel mereka dikasih waktu tenggang untuk bertobat, perintah kepada mereka untuk bertobat ya, bertobat kepada Allah atas apa? Atas dosa-dosanya ya, menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan ya. Itulah yang baik bagi mereka ya. Dan mereka disuruh membunuh sesamanya ya, gitu. Bukan bunuh diri ya, tapi bunuh sesama mereka ya, gitu. Si A bunuh si C bunuh si B, dan seterusnya gitu ya, gitu. Hingga berkata Harun alaihissalam, wahai Musa, mohonkanlah kepada Allah Ta'ala agar
dihentikan. Maka disitulah Musa minta kepada Allah agar dihentikan. Dihentikan saja, dihidupkan lagi ya sebagian dari mereka. Maka Musa menyuruh mereka beriman kepada apa yang dibawanya. Tapi mereka berkata, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Al-ayah. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu apa yang dibawa kamu gitu ya, sampai kami melihat Allah dengan jelas. Jadi ingin melihat Allah gitu ya. Jadi kalau Allah itu sebagai Tuhanmu, mana buktinya gitulah gitu ya. Bahasa nama. Mana bukti Allah sebagai Tuhanmu ya? Kami ingin melihat jelas gitunya gitu. Nah, disinilah bagi mereka ditimpakan azab, yaitu halilintar, dan mereka menyaksikan halilintar itu. Nantinya mereka disambar halilintar ya, kemudian dihidupkan lagi. Sabar kali gitunya. Allah memberikan kesempatan bertobat kepada mereka. Tapi mereka ternyata lagi-lagi gitu ya. Jenis-jenis pengingkarannya itu berbeda-beda gitu ya. Ini kita belum sampai ayat ke-67-nya. Masih ada sekitar 10 ayat lagi ya. Ini juga kan menjelaskan sebulan sekali seayat gitunya, sekagok gitunya. Tapi ya sudahlah gitunya. Karena dengan tema yang lain juga ya, akidah, fikih dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah puncak kekurang ajaran mereka terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Jadi ini adalah puncak kurang ajar mereka gitu ya. Allah itu tidak akan bisa dilihat di dunia ya, tapi di akhirat nanti ya. Itu juga bagi orang-orang yang beriman ya. Disebutkan dalam surah Yunus ya, lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, nanti mendapatkan yaitu balasan ya yang sebaik-baiknya, itu surga, dan ziyadah yaitu melihat wajah Allah bagi orang-orang yang beriman gitu ya gitu. Jadi itu pun untuk orang yang mengimaninya. Karena itulah tidak akan bisa dilihat di dunia. Musa saja ingin melihat Allah sampai ia melihat hancurnya gunung-gunung, karena tentunya dia tidak akan sanggup, apalagi umatnya ya, apalagi kita katanya gitu. Saya ngimpi ningali Allah katanya. Di mana ningali Allah katanya? Saya ngimpi kemarin ningali Allah katanya. Kumaha bentukna Allah teh katanya. Nah itu ya. Nabi Muhammad saja ketika Mi'raj itu tidak melihat Allah, tapi ya dengan suara gitu ya gitu. Karena ada hijab untuk melihatnya gitu ya. Jadi tidak akan bisa dilihat ya Allah itu di dunia. Makanya dusta itu ya. Kalau ada yang mimpi bertemu Allah, apalaginya gitu ya. Ada juga sebuah hadis bisa ya mimpi bertemu dengan Nabi. Tapi setan itu tidak bisa menyerupai Nabi ya. Tapi dia bisa aja mengatakan saya adalah nabimu ya. Bisa aja dia mengatakan kayak gitu ya. Bisa aja setan itu mengatakan kayak gitu. Seolah-olah dia seorang nabi.
ya. Kemudian setelah sadar, wah saya melihat nabi gitu. Padahal itu adalah setan yang mengatakan kepada dia, saya seorang nabi. Bisa aja kayak gitu ya. Gitu. Kalau melihat Nabi Muhammad nanti harus dijelaskan bagaimana ciri-cirinya kan. Nanti kita akan sudah sampai bab itu ya. Bab 38 itu ya kalau salah, itu tentang ciri-ciri nabi, itu bisa dipelajari lagi itu ya. Atau di bukunya Imam Tirmizi itu ya. Bagaimana ciri-cirinya gitunya gitu. Itu asal-asalan gitunya gitu. Dan kalau benar itu nabi gitu ya, apa yang disampaikannya gitu. Bahwa gitunya, saya mengaku nabi gitu ya. Si setan teh mengaku nabi, menyampaikan sana kayak isu gitu ya, anjing gitu ya. Anjing kudu kia kan. Nyuruhnya itu yang maksiat gitu ya gitu. Nah, kira-kira apakah seperti itu? Nah, itu ya. Itu kan perlu keimanan yang kita masih jauh gitu ya gitu. Ya. Apalagi melihat Rob kita ya gitu. Wah. Ya akan bisa. Tidak akan bisa di dunia ini ya gitu. Nanti di akhirat ya. Kalau masih keimanan kita menancap gitu ya. Karena itu perlu sekali kita terus, apalagi di zaman seperti ini, menancapkan keimanan ya gitu. Jangan karena musibah wabah ini kita masih bersandar pada selain Allah gitu ya. Yang terkadang terlalu menggebu-gebu, mengeluh-elukan protokol, tapi lupa terhadap tawakal. Itu juga salah ya gitu. Terus mengaku juga tawakal tanpa dia waspada akan penyakitnya dengan salah satunya protokol, ya itu juga kalau dia tidak waspada ya juga salah gitu. Jadi pertengahannya gitu. Nah ini kita bagaimana menguatkan keimanan di zaman seperti ini ya gitu. Kala hoax itu bergentayangan di mana-mana ya, hoax sungkul gitu ya, di media gitu ya gitu. Saya nerima tuh ya di grup Arisalah gitu ya, grup Kircon tuh ya, seberapa kali tentang corona tanya itu berdebat, nah wah gitu. Kalau mau berdebat tentang protokol gitu ya, saya mah ada piluan lah gitu, biar jadi terkadang berdebat tuh ya, padahal lupa akan hakikat, yaitu obat sebenarnya yang terletak pada jiwa kita, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Kenapa di Brunei cuma satu korbannya? Coba. Itu pemimpinnya saja mewajibkan satu keluarga itu hafal Quran gitunya. Jarang nggak berbuat hafal Quran gitunya. Gitu. Ngomong gadget gitunya terus-menerus gitu. Kadang bukan hafal Quran yang dibanggakan, tapi nyanyian yang dibanggakan itunya gitu. Terus beda gitunya. Beda zaman tuh. Ada orang yang bawa Quran dianggap asing dan sebagainya lah gitu ya. Padahal itu tonggak kemajuan ya gitu. Kan saya sudah mengatakan tauhid itu adalah keamanan sejati, betul. Nah, jalan orang lainnya. Tauhid itu keamanan sejati katanya. Jadi jalan gitu ayeuna bagaimana mendapatkan keamanan dari wabah dengan tauhid gitu ya gitu. Tong tebih-tebih gitunya gitu. Dengan tauhid ya. Karena hakikatnya
belum tentu dokter atau apapun tuh bisa menyelamatkan kita. Bahkan ada tuh di rumah sakit tertentu tuh ya, atau di ahli pengobatan atau bagaimana tuh ya, si dokternya itu tidak menyuruh udah kamu berobat dulu ke saya, enggak, sholat aja dulu kamu gitu ya, bisa jadi itu obat gitu ya. Nah itu jarang begitunya gitu. Jarang dari nama dia kan gitunya, punten gitunya dibisniskan gitulah profesi pengobatan tanya, bagi pengobatan COVID ya, wah luar biasa itu. Allah alam ya. Nah yang penting bagaimana sikap tawakal ini. Inilah keimanan yang terus-menerus harusnya dikuatkan katanya, dengan menuntut ilmu katanya. Alhamdulillah di sini katanya ya, walaupun ya seberapa orang terus wae katanya nagen wae gitu. Gitu alhamdulillah gitu. Jadi saya udah sebenarnya menekankan ayo ngaji lah, tong terus asa lah gitunya. Itu masjid persis keneh gitunya, tapi cara rese harus gitunya. Masjid persis keneh gitu. Duh. Padahal jamaahna ngan kumaha gitunya, luan kada masalah gitunya. Saurang ge saya teu masalah gitunya gitu. Rek online nih kumaha gitunya gitu. Tidak masalah gitu. Tapi ya itulah jemaah teh. Aya nomor aya batur gitunya. Ngaji teh dan sebagainya. Aduh, eta. Bagaimana bentuk jemaah yang kuat tanpa batin gitunya gitu. Ayo nama ongkoh hayang jemaah nu kuat nya. Ya mah karena bangunan terus, ekonomi terus gitunya. Karbet segera diganti dan sebagainya. Aduh. Keimanan heula nu penting kayaknya gitu. Nabi berhasil membentuk para sahabat yang luar biasa itu kan dengan keimanan dulu, dengan tauhid dulu. Katanya. Tidak hanya dengan ekonomi atau strategi, tapi tauhidnya dulu katanya. Di perang Tabuk, kenapa para sahabat benar-benar rela ingin mengorbankan jiwanya? Karena tauhid. Kira-kira kita bisa nggak kayak gitu? Boro-boro. Nah itu ya. Nah ini ya. Dipanggil ngaji wae, dipanggil sholat berjamaah wae. Nah iya. Minta ampun tuh susahnya ya. Nah ini keimanan dulu yang penting itu ya. Gitu. Keimanan. Nah inilah puncak kemungkaran mereka itu karena keimanan ya Bani Israil itu. Gitu ya. Kenapa sampai mereka diazab? Banyak itu ya, nanti kita teliti satu-satu itu ya ayatnya. Agar kita dengan mengkaji ayat ini ya semakin pentingnya menguatkan akidah kita. Kemudian juga dikatakan fa'akhadat kumus sha'iqah. Kemudian mereka atau kemudian karena itu kalian disambar halilintar. Yaitu diantaranya kematian atau pingsan yang besar ya. Karena halilintar yang begitu besarnya tarik itunya gandeng pingsan tuh. Saat itu pula dimatikan tuh ya. Nah nanti dibangkitkan lagi di ayat ke 57-nya ya gitu. Wa antum tanzurun. Sedang kalian menyaksikannya dengan mata kalian sendiri ya gitu. Yaitu menyaksikan jadinya hal itu ya gitu. Dan masing-masing melihat pada temannya ya yang terkena petir gitu ya. Aduh. Ngerinya. Nah itu ya. Itu ayat ke
57 ya. Sedikit lagi ya. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati supaya kalian bersyukur. Kemudian Allah menyebutkan nikmatnya ketika mereka tersesat di padang yang luas. Nah, itu nanti ya di ayat 58 ya. Kalau ini penjelasannya cuma berapa nih ya? Nggak banyak ya. Jadi dibangkitkan lagi ya, dihidupkan lagi setelah mati itu ya gitu. Supaya kalian bersyukur gitu ya. Harusnya bersyukur, tapi ya nyatanya gitu ya, ya seperti itulah. Don't care, tidak peduli gitu ya. Kayaknya nanti keingkaran datang lagi dari mereka itu ya. Dari ayat 58 dan seterusnya itu ya. Nah itu saya nanti kita di Hidayatul Insan tuh ya, yang apa mengambil juga dari tafsir ini ya, yaitu tafsir Taisirul Karimin Rahman ya. Nanti dikaji lagi itu ya, diperluas lagi ya ayat ke 57-nya. Baik, karena waktu ya sudah jam 5:16, jadi dicatat saja. Jadi kita masuk lagi tanggal 27 ya, catatnya tanggal 27. Jangan lupa ya tanggal 27 ya. Jadi 20-21 itu libur ya, apalagi saya juga pada ternyatanya 20 itu kan memang liburnya sekolahnya. Tapi 21-nya Zoom deh gitu ya, luar biasa ya. Sekarang kan masuk semester baru ya, semester kelas apa, mulai lagi ya kelas itu tanggal 19 ya, dengan PLS dan sebagainya ya. Jadinya butuh waktu untuk mencairkan pikiran nih gitu ya. Jadi supaya lebih cairnya gitu ya. Tanggal 27 saja ya, insya Allah ya. Tanggal 27 nanti kita akan lanjut lagi tentang adab di pembahasan Hilyatu Thalibil Ilmi ya, perhiasan penuntut ilmu. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.